Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem hormon pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rafiqah SPD MPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke materi pembahasan selanjutnya. Saya Rizka Nanta Putri, Stambuk A221-20117 dari kelas D. Nah, selanjutnya apa sih itu hormon? Hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormein, yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hormon. Yang pertama, hormon saluran pencernaan. Hormon ini terbagi menjadi gastrin, sekretin, kolesistokinin, dan pankreozimin. Nah, gastrin diproduksi oleh mukosa pilorik dan terbentuknya hormon ini dirangsang oleh adanya protein dari makanan atau mungkin juga oleh asam lambung. Sekretin diproduksi oleh mukosa usus dan diangkat oleh darah ke pankreas. Hormon ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak bikarbonat. Kolesistokinin diproduksi oleh mukosa usus halus. Kolesistokinin merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak enzim. Dan terakhir, pankreozimin diproduksi oleh mukosa usus halus bagian atas. Pengeluaran hormon pankreozimin dirangsang oleh adanya beberapa zat antara lain kasein, dekstrisin, maltosa, laktosa, dan lain-lain. Yang kedua, hormon adenohipofisis. Hormon adenohipofisis terbagi menjadi hormon pertumbuhan, prolaktin, dan gonadotropin. Fungsi hormon pertumbuhan jelas untuk pertumbuhan. Defisiensi hormon ini pada anak-anak menyebabkan kekerdilan atau dwarfisme, sedangkan kelebihan hormon ini menyebabkan gigantisme pada anak atau akromegali pada orang dewasa. Hormon pertumbuhan terutama mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan lemak dengan mekanisme kerja yang belum jelas. Proklatin pada manusia, satu-satunya fungsi proklatin yang jelas adalah untuk masa laktasi. Proklatin mempengaruhi fungsi kelenjar susu dalam mempersiapkan, memulai, dan mempertahankan laktasi. Terakhir, gonadotropin. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur alat reproduksi, yaitu FSH dan LH. Pada wanita, FSH menyebabkan perkembangan folikel primer menjadi folikel graft. Setelah folikel berkembang, maka LH akan merangsang folikel untuk mensekresi estrogen dan progesteron. Pada pria, FSH berfungsi menjamin terjadinya spermatogenesis, kemudian LH merangsang sel Leydig untuk mensekresikan testosteron. Yang ketiga, hormon insulin. Gen insulin manusia terdapat pada lengan pendek dari kromosom. Insulin ini disekresikan sebagai preproinsulin. Yang keempat, glukagon. Glukagon berfungsi mengaktifkan enzim siklase adnil yang mengubah ATP menjadi AMP siklik. Adanya AMP siklik dapat meningkatkan aktivitas enzim fosforilase yang bekerja sebagai katalis dalam proses penguraian glikogen menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, yang terakhir ada hormon kelenjar tiroid. Hormon yang dikeluarkan dari kelenjar tiroid mengandung iodium dan lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid. Pengeluaran hormon tiroid dipengaruhi oleh persediaan iodium dalam kelenjar tiroid berkurang. Nah, bagaimana mekanisme kerja hormon? Jadi, mekanisme kerja hormon dimulai dari hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik. Pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi kepada unsur spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada permukaan sel atau intraselular. Interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari messenger kedua. Interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Distribusi dari reseptor hormon memperlihatkan variabilitas yang besar sekali. Reseptor untuk beberapa hormon seperti insulin dan glukokortikoid terdistribusi secara luas, sementara reseptor untuk sebagian besar hormon mempunyai distribusi yang lebih terbatas.
Adanya reseptor merupakan determinan atau penentu pertama apakah jaringan akan memberikan respon terhadap hormon. Namun, molekul yang berpartisipasi dalam peristiwa pasca reseptor juga penting. Hal ini tidak saja menentukan apakah jaringan akan memberikan respon terhadap hormon itu, tetapi juga kekhasan dari respon itu. Hal yang terakhir ini memungkinkan hormon yang sama memiliki respon yang berbeda dalam jaringan yang berbeda. Bagaimana sistem pengendalian hormon pada tubuh? Jadi, sistem pengendalian hormon pada tubuh ada dua. Yang pertama, pada metabolisme karbohidrat, dan yang kedua, pengendalian keseimbangan air. Pada metabolisme karbohidrat, yang pertama, bila seorang makan, maka glukosa yang terjadi diserap oleh darah melalui dinding usus. Yang kedua, bila kadar glukosa dalam darah rendah, maka pankreas mengeluarkan hormon glukagon yang kerjanya menaikkan kadar glukosa. Yang ketiga, bila ada situasi gawat, misalnya bahaya, maka sistem saraf dapat mengetahuinya dan meneruskan ke kelenjar adrenal atau terletak di atas ginjal. Dan yang terakhir, hormon tiroksin bekerja mengatur metabolisme glukosa tubuh. Selanjutnya yang kedua, pengendalian keseimbangan air, di mana yang pertama, bila kadar air dalam tubuh berkurang, maka konsentrasi darah meningkat. Yang kedua, hipotalamus juga mempengaruhi ginjal melalui sistem syaraf hingga memproduksi renin. Dan yang ketiga, pada waktu yang sama aldosteron dikeluarkan oleh adanya rangsangan dari angiotensin. Wah, tidak terasa itulah pembahasan terakhir pada video kali ini. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton video materi sistem hormon dan see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.